dari mereknya kita sudah bisa menduga ini kelompok 212. Ternyata mereka pun yang katanya sok paling agamis, yang katanya sok paling islami, berbuat curang juga. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, baru saja heboh di media mainstream. Ada toko atau mungkin warung atau mungkin usaha digerebek oleh Satgas Pangan Polri di daerah Depok, tepatnya di Sawangan Depok, karena diduga menimbun minyak goreng. Minyak ini dibeli oleh yang bersangkutan dalam bentuk literan dalam jerigen, kemudian dikemas ulang dengan merek Wasilah 212. Kalau dari mereknya kita sudah bisa menduga ini kelompok 212, alumni dari Universitas Terbuka Monas Jakarta Pusat. Nah, bagi saya ini menarik ini. Ternyata mereka pun yang katanya sok paling agamis, yang katanya sok paling islami, juga berbuat curang juga. Tega juga melakukan penimbunan, kemudian tega juga memeras, memalsukan, bahkan logo halal pun yang konon sudah tidak berlaku lagi dipakai. Ini minyak curah, kalau berdasarkan harga eceran tertinggi dari pemerintah hanya 11.500 kalau tidak salah per liternya. Nah, dia bisa mengemas ulang, kemudian dijual ulang dalam bentuk minyak kemasan premium, harganya 14.000. Nah, ini benar-benar sudah adanya intens serius kriminal untuk menipu, membohongi orang. Saya senang mendapat kabar ini. Saya melihat polisi memang sedang galak-galaknya karena memang sudah ditekan oleh Presiden Jokowi agar polisi bergerak cepat untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng. Ada masalah di distribusi dan sebagainya. Kalau menurut keterangan dari Menteri Perdagangan, pada waktu DMO, Domestic Market Obligation, diterapkan masih 20%, sudah terkumpul mulai 14 Februari sampai pertengahan Maret itu sekitar 415 juta liter. Tapi ternyata minyak masih langka. Artinya ada masalah di distribusi, ada masalah di kebocoran, entah dijual di luar negeri, entah dijual ke industri, entah juga untuk menutup mulut-mulut partai biar nggak berkoar-koar. Akhirnya partai-partai ini diberikan kompensasi tutup mulut dengan diberikan minyak goreng. Akhirnya kan terlihat kan, hampir semua partai lah. PDIP, PSI, PKS, Gerindra, Partai Demokrat menjual minyak murah. Bahkan Demokrat kalau tidak salah menjual dengan harga 23.000 per 2 liter. Dengan embel-embel si pembeli harus memberikan KTP dan KK. Kita sudah bisa menduga akal bulusnya partai-partai. Sahabat Indonesia, di satu sisi saya menyambut gembira langkah tegas dari polisi untuk mengungkap dan membongkar praktek-praktek penimbunan minyak goreng. Tapi pertanyaan saya sekarang, mengapa polisi tidak berani membongkar penimbunan yang dilakukan oleh partai-partai?
Kalau menurut saya mereka juga melakukan hal yang sama. Akal-akalan saja diborong minyak kemudian didistribusikan dengan harga yang lebih rendah dengan iming-iming supaya mereka memilih partai yang bersangkutan. Ini menurut saya praktek-praktek politik yang kotor dan memalukan. Dan ini dilakukan oleh partai-partai. Sahabat Indonesia, seperti kita ketahui, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi sudah menaikkan DMO, Domestic Market Obligation, menjadi 30%. Artinya 30% dari nilai yang diekspor oleh industri harus dialokasikan untuk stok market domestik. Logikanya adalah stok minyak goreng nasional semakin besar. Pertanyaannya, apakah ini bisa mengatasi kelangkaan minyak goreng? Karena saya dengar ada beberapa yang sudah terlanjur menimbun minyak goreng curah dalam harga yang tinggi waktu itu, tapi kemudian ditetapkan HET oleh pemerintah, tapi HET-nya jauh di bawah harga modal. Rugilah mereka. Jadi saya tidak tahu apakah solusi terbaik HET dicabut, tapi menurut saya HET ini adalah satu-satunya cara bagaimana negara, pemerintah melindungi konsumen atau rakyat. Tinggal sekarang bagaimana Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan kerjasama dengan Polri untuk melancarkan distribusi ke seluruh Indonesia. Ada masalah di distribusi, ya harus diakui. Menteri Perdagangan tidak boleh mengelak. Ada penimbunan, ya. Ada yang bocor ke luar negeri, harus diakui. Artinya ada sesuatu yang salah. Entah ini dijual secara ilegal, berarti pasti kong kali kong dengan aparat-aparat di pelabuhan, pasti. Ada juga yang bocor ke industri. Minyak bersubsidi dipakai oleh industri besar. Sebetulnya memalukan. Sahabat Indonesia, ini tragedi. Waktu berjalan terus, kita 2 minggu lagi akan masuk ke bulan Ramadan. Seperti kita ketahui, konsumsi rumah tangga untuk minyak goreng itu pasti meningkat. Jangan sampai selama 2 minggu ini tidak ada perubahan apa-apa. Saya berharap tata niaga minyak goreng bisa segera dinetralkan atau dinormalkan kembali agar tidak terjadi gejolak. Karena menurut saya kalau ini berkelanjutan tanpa ada pembenahan yang signifikan dari pemerintah, ini berpotensi menimbulkan kegaduhan dan chaos. Kalau ibu-ibu sudah marah, pasti akibatnya sangat berat. Jadi di sisi lain saya juga meminta kepada aparat kepolisian maupun perdagangan maupun perindustrian atau apapun lah yang berkaitan dengan tata niaga minyak goreng, mohon juga ada persamaan di muka hukum. Kalau kelompok Wasilah 212 di Sawangan Depok ini ditindak, harusnya juga penimbun-penimbun besar seperti di Sumatera Utara, di Lampung juga ditindak tegas dan diekspos ke media. Jangan sampai mereka seolah-olah diperkecualikan. Ini menurut saya sangat tidak sehat dan menimbulkan dampak ketidaknyamanan karena keadilan yang tidak merata yang dirasakan oleh rakyat. Baik sahabat Indonesia, saya masih optimis. Presiden Jokowi dan kabinetnya mampu membenahi tata niaga minyak goreng untuk 2 minggu ke depan. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, dan Kapolri, mari bekerja keras. Jangan hanya duduk ongkang-ongkang manis di
di ruang dingin ber-AC. Harus ada gercep, gerak cepat, harus ada langkah-langkah yang signifikan yang bisa dirasakan oleh rakyat. Parameternya sederhana. Parameternya adalah pada saat rakyat mencari minyak goreng di supermarket kecil maupun di warung maupun di pasar tersedia dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Itu saja. Kalau itu terjadi, aman. Salah satu menciptakan ke arah sana, berikan perlakuan hukum kepada siapapun, termasuk pada penimbun-penimbun besar yang konon mencapai 1 juta liter. Ada di Lampung juga sekian ratus ribu liter. Di Depok kan kroco ini, mungkin masih 10 ribuan liter atau berapa ya, kroco juga. Yang ketiga, saya mohon juga partai-partai punya rasa malu. Jangan memanfaatkan kelangkaan minyak goreng untuk berselancar mencari dukungan suara. Semua partai, kalian memalukan kalau memanfaatkan kedukaan masyarakat untuk mencari suara. Karena kita tahu, saya sudah tahu dari mana kalian mendapatkan minyak goreng itu dan dengan tujuan apa saya sudah menduga. Ada benang merah, ada pasal yang sudah tertata rapi, kita oh ternyata begitu ya partai-partai. Memalukan, tapi itulah yang terjadi. Politik Indonesia, partai-partai jangan harap memikirin rakyat. Mereka hanya memikirkan bagaimana bisa mendulang suara tahun 2024 nanti. Sangat pragmatis. Memalukan. Termasuk Partai Demokrat. Ada anak buahnya Ibas mengatakan, dari mana Ibas dapat minyak 16 ton? Jawabannya bodoh sekali, dan tapi kebodohannya akhirnya membuka rahasia. Ibas kan anggota Komisi 6 DPR, dan itu kan counterpartnya adalah Kementerian Perdagangan. Nah, artinya apakah ini Menteri Perdagangan memberikan konsesi pada anggota DPR atau partai-partai? Tolong dijawab. Jadi rakyat ini tidak bodoh, rakyat ini selalu menjadi pencatat yang baik, perekam yang baik. Pada saatnya rakyat akan memberikan hukuman kepada partai-partai atau kepada politisi-politisi yang telah menari-nari di atas kedukaan rakyat atas kelangkaan minyak goreng. Kita tunggu saja. Baik, sahabat Indonesia, demikian opini saya hari ini. Salam sehat untuk Anda sekeluarga. Jangan pernah lupa selalu taat protokol kesehatan. Terima kasih. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi SK.